Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tiga kali kau sakiti, kurang ajar. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Dan di tempat ini percayalah saudaraku, banyak setan yang berkeliaran, terutama setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih juga mulai diam dulu. Siaran langsung juga baru 3 di penontonnya. Ibu-ibu yang pegang handphone, simpan dulu handphonenya, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kau yang teriak-teriak? Simpan ibu, simpan. Ya bisa ibu. Bu, selama kau pegang HP-mu pasti tidak serius kau dengar ceramah. Iya toh? Maka simpan HP. Ustadz, kita mau rekam. Bayangkan kalau ibu rekam kamera tua, jaraknya 50 meter, pasti gambarnya kabur, suaranya tidak jelas. Iya toh? Jadi bagaimana caranya Ustadz? Ini ada kamera saya bawa. Saya khusus bawa kamera dari Makassar. Tapi kau bawa pulang kameramu? Gampang, buka YouTube. Tablik akbar batu licin. Sudah itu, jangan lupa like and share. Kenapa kau tahu itu? Bu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa kau dapat kalau artis kau follow? Gosip murahan. Dia banting istrinya, dia tinju mukanya. 1 minggu kemudian, iya toh? Iya. Gosip. Itu artis kalau mulai tidak terkenal, dia bikin lagi sensasi supaya diliput dan mulai lagi terkenal. Apa tolo-tolo pada bilang orang di Sulawesi. Kau cowok, cowok. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa? Dosa. Nak kasih lihat kau pahanya, nak kasih lihat dadanya. Dekona pakai tengi kau. Nak kasih lihat dia kesannya. Ya. Makanya kalau kau follow ulama, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya pahala. Jadi kau follow ulamamu, kau dapat pahala. Maka mulai malam ini yang belum follow dah saat latih, sudah ku follow Ustaz. Kenapa tidak mau tak putar ceramahmu? Aku yakin tidak ada kuotamu.
Ibu, simpan dulu HP-nya. Woi. Biarlah penyak di season main lawan kalinya. Simpan dulu. Simpan Ibu. Makanya memang tong ibu-ibu. Ada tong sudah malam pakai kacamata hitam. Allahu Akbar. Ini memang jago ini orang batu licin. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan ya. Simpan. Mana lagi setan yang berkeliaran? Kalian yang datang pengajian bawa ceweknya. Anak-anak sekarang baru pacaran sudah aku panggil papi mami. Pelan-pelan kau nanti kena tampuk kok. Hei, yang bawa cowoknya, yang sama ceweknya, yang kau datang dan pulang sama-sama, pasti setan godai kok. Pakai rem depan, pakai rem depan. Hei, biar kau datang pengajian, tapi kau boncengan bukan mahrammu, madosa minggu pulang. Dosa saja kau datangi. Kau juga cewek, mentang-mentang dijemput mobil mako. Nabila duluan maki Pak, saya nanti sama temanku. Salah, mestinya kasih ikut bapakmu di mobil, ikut kau sama-sama pengajian. Kau cewek di belakang duduk, bapakmu di depan, jangan kau ngomong selama pergi pengajian. Sudah pulang, terima kasih. Itu tidak apa-apa kalau begini. Tapi kalau baku boncengku, kau balik bajumu. Karena anak-anak kalau baku bonceng baju, Pak, tak balik bajunya. Jaketnya, biasakan dikancing itu jaket di sini. Dia balik jaketnya. Taman itu di mana? Ketawa karena kau begitu silakan. Simpan HP ya, simpan. Simpan. Bisa? Waqalaidan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Buka kitab Isra Mi'raj. Waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit. Ketika beliau dalam perjalanan, beliau diperlihatkan ada malaikat yang jari-jarinya lebih 1 juta. Allah. Malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari ibu, Bu? 10. Cacat kau itu, tidak ada jari-jari kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ibu, ada di sini yang bisa catat air hujan? Ada? Ada? Biar cerdas bagaimana? Ada. Bujur. Dipadahi kada tepe. Ya. Tapi ini Nabi tanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ini malaikat berkata, iya. Ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jari-jariku yang banyak. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang kada mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Bu, Pak, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosanya, maka demi Allah tidak ada isi surga kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah manusia yang tidak ada dosanya?
Jangankan kita yang hidup di zaman sekarang, Nabi Adam ada dosanya makan buah khuldi. Nabi Nuh berdosa gagal didik anaknya. Nabi Lut gagal mendidik istrinya. Itu Nabi, apalagi kita. Hanya satu manusia yang tidak punya dosa di dunia ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ketika ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ditimbangi dosana, timbangi jeleknya dengan kebaikannya, timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,2%. Maka ibu bapak, kalau berkumpul seperti ini, bersalawatlah, karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka bapak ibu saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya bubuhan babinian. Hah? Di apa? Babinian. Dan tombak aku marah-marah, saya bukan orang Banjar. Saya cuma bubuhannya. Dengan lelakian. Kita dengar dulu ibu-ibu. Bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu. Ayo selawat bareng-bareng bu. Jangan mau kalah. Ayo bu. Salatullah ala toha rasulillah. Salatul ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Ibu diam, bapak-bapak lagi. Ayo bos, pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Yuk, ibu-ibu diam. Salatullah, Masya Allah, ala toha rasulillah. Nilainya 9,6. Bapak, ibu, ya, kita dengar yang di atas panggung. Pak Bupati dan kawan-kawan anggota DPR. Ya, Bu, berapa anggota DPR di Tanah Bumbu? Kada tahu? Berapa anggota DPR yang ada di Tanah Bumbu, Pak Bupati? 25 atau 30? 35. Berapa yang hadir malam ini? Berapa yang hadir? 1, 2, 3, 4. 4 biji. Yang tidak hadir, kada usah kau bully, tidak usah kau maki-maki, tidak usah kau hina, kau berdosa. Gimana caranya? Kita balas 2024, ada pilih lagi. Yang hadir, kau lihat wajahnya baik-baik yang hadir malam ini. Itulah yang mau datang bersama-sama kita tabligh akbar. Alhamdulillah. Kita dengar dulu bubuhan Pak Bupati anggota DPR selawat bareng-bareng. Yuk, ayo. Salatul, Masya Allah, ala toh rasulillah. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,9. Ada Pembakar Udin di sana, beliau yang undang. Dijemput lagi pesawat pribadi PP. Gaya-gaya saya di atas pesawat pribadi, kacamata hitam. Ada orang juga tahu bukan pesawat Mustas. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang kita hormati, Bapak Bupati dan para pejabat Kabupaten Tanah Bumbu yang mewakili keluarga besar John Lin Group. Haji, kita kenal dengan Bapak Pembakar Udin dan keluarga besar John Lin yang hadir di tempat ini, alim ulama,
para guru-guru agama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, umur panjang. Sebentar lagi kita memasuki tahun 2023. Semua kita kalau ditanya apa yang mau kamu lakukan, apa yang kamu inginkan di 2023, paling gampang kita jawab selamat dunia, selamat akhirat. Dalam kali itu doa, maka disebut doa satu jagat. Di dunia hasanah wa fil akhirati. Nah, kalau mau dapat selamat dunia, selamat akhirat, maka pandrietata riolo berkata ulama-ulama kita dulu ibu, kalau kau mau selamat dunia akhirat, dua saja jaga. Berapa ibu? Berapa? Kalau mau selamat kata ulama kita dua saja kamu jaga. Apa gerangan? Yang pertama, perbaiki hubunganmu hablum minallah. Ibu tahu artinya hablum minallah? Tahu? Hah? Hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubunganmu hablum minan nas, kepada sesama manusia. Nah, dua saja ini jaga. Inilah yang saya akan berikan oleh-oleh akhir tahun sebagai bekal kita bagaimana bisa selamat dunia, selamat akhirat. Dua saja. Perbaiki hubunganmu kepada Allah, perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia. Pertama, hubungan kepada Allah. Hubungan kepada Allah itulah disebut ibadah. Sebelum bicara puasa, sebelum bicara haji, sebelum bicara zakat sedekah, yang pertama dan utama pada cengi sempajam. Itu dulu. Jadi kalau mau baik hidupmu 2023, perbaiki sholat. Saya sholat Ustaz, betul Bapak Ibu sholat, tapi main-main. Apa maksudnya Ustaz main-main? Allah. Iya. Membayangkan diri sendiri toh? Ya, iya Bu. Ada ibu-ibu sholat, sudah 30 tahun sholat, tapi tidak bisa memperbaiki akhlaknya. Padahal Al-Quran janji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Komadece di sampajangmu, baik sholatmu, akhlakmu bagus, sifatmu baik. Tapi kenapa ada orang rajin sholat, ibu-ibu 5 waktu sholatnya, tapi gosipnya jalan juga? Ada juga di sini. Ada muka-muka tukang gosip. Saya saja lewat tadi ada yang bilang, ih gayanya sing ustaz pakai jaket. Malah saya buka jaketku dan bilang, ih itu juga bajunya waktu di YouTube. Tukang gosip. Ada orang rajin sholat tapi masih suka makan riba. Dia rajin sholat tapi masih suka bohong. 5 waktu dia sholat tapi pabelean dan suka bohong. Itu pasti masalah sholatmu. Dia yang sholat tapi dia juga senang makan uang haram. Pasti masalah sholatmu. Karena Allah jelaskan, orang yang baik sholatnya pasti tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dia yang sholat tapi dia selingkuh. Dia yang sholat tapi dia penipu. Itu berarti 2023, mari koreksi kualitas sholat kita. Bapak Ibu kalau meninggal, yang pertama bukan puasa ditanya. Yang pertama bukan hajimu ditanya. Yang pertama tidak ditanya dulu berapa masjid kau bangun. Yang pertama gimana sholat ini orang. Kalau sholatmu baik, amalmu yang lain ikut diperiksa. Tapi kalau sholatmu tidak beres, sebuah amalmu hapus, tidak ada gunanya. Itulah sebabnya ketika umat Islam mau menunaikan ibadah sholat, setan goda kita. Mulai kita mau wudhu, nagoda nema maki. Hayya 'alas sholat. Setan, sebentar. Baru jam 12.
duhur sampai jam 3. Nah, itu mulai setan masuk. Anggaplah Bapak langsung berdiri, tinggalkan tempat. Jangan berpikir setan menyerah. Tidak, nagoda kau lagi. Akhirnya apa? Wudhu kita tidak sempurna. Ayo. Wudunya Quran mengatakan membasuh dari jari ke siku. Berarti begini para tekna jari ke siku. Tapi apa yang ibu praktek? Siku ke jari. Ada lebih canggih? HP. Yo. Berapa kau jualkan? 50.000 1 meter. Kurang-kurang sedikit. Itu setan masuk. Begitu sudah wudu bagus, jangan pikir setan menyerah. Nagoda kau lagi. Apa godaannya setan? Itu mau bajumu kau pakai, itu mau, jangan itu ganti. Akhirnya apa? Itu juga bajunya dia pakai mencuci. Itu juga bajunya dia pakai memasak. Itu juga dia pakai bajunya tidur dengan panjang ngiler. Waktu dia ngiler, dia kasih begini. Dia pakai lagi itu sholat ada nilainya najis. Itulah sebabnya berpuluh tahun kita sholat. Kenapa rumah tangga kita tidak bisa bahagia? Kenapa rumah tangga kita banyak utang? Kenapa rumah tangga kita banyak masalah? Koreksi sholatmu. 2023 perbaiki sholat. Saya sholat Ustaz. Betul ibu sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Nah. Saya sholat Ustaz. Betul ibu sholat tapi tidak ikhlas. Ada yang tanya Ustaz, bolehkah sholat tidak pakai BH? Ada tuh ibu. Kenapa lu tidak pakai bu? Panas Ustaz. Dari pasar tidak ada AC, tidak ada kipas. Boleh? Boleh. Tapi bagaimana kalau ibu ruku? Bu, pergi ketemu Pak Bupati, tapi tidak pakai itu. Kira-kira sopan tak? Iya Pak Bupati. Mohon maaf saya lupa. Ajudan suruh keluar ibu, kurang ajar ibu, di luar aja menunggu. Maka 2023 perbaiki kualitas sholat. Bapak-bapak, adik-adik, kalau ada hajat baik, hajat besar 2023, tidak usah kau menjilat sama manusia. Kau perbaiki sholat, biar Allah yang ngurus masa depanmu. Adik-adik, tamat SMA mau kau jadi tentara, mau jadi polisi, tidak usah kau nyogok. Kau nyogok selama gajimu kau terima itu kau makan uang haram. Bagaimana caranya Ustaz? Pada ciri sampai jam, baiki sholatmu. Kau bangun sholat tengah malam, minta kepada Allah. Kalau tiap malam kau tahajud, 1 bulan 30 kali kau minta, 2 bulan 60 kali kau minta, masa Allah tidak kasih kau? Kamu aja datang ke rumahku 5 kali, kau minta 1 hari 2 kali kau datang, 1 minggu langsung saya bilang ambil, capek sama dia kau. Tapi kenapa Allah tidak kabulkan? Karena kau sholatmu tidak bagus. Kenapa Allah tidak kabulkan doamu? Karena kau sholat main-main. Orang sholat, saya biasa lihat di masjid. Gimana Allah mau dengar doanya di orang yang sholat jelek? Allah. Ada juga itu. Ada itu mas sampahnya makin keju-keju. Iya, iya bu. Ini perempuan banyak tidak sholat gara-gara apa? 1 gara-gara make up. Nadam puluh muka coklat, keren, alisnya tinggi sebelah, jilbabnya jilbab sakaratul maut,
3 lapis, ada coklatnya, ada bibunya, nak kasih tikungan sedikit. Tiba waktu sholat tidak sholat, padahal sudah dikeluarkan sawah untuk haji. Tiba waktu sholat gara-gara pengantin dia tidak sholat. Bodoh kita itu. Oh, mau ki anak tak bagus, mau punya anak yang soleh dan soleha, mau. Tidaklah penting itu minta tiup air di guru. Biar guru siapa tiupkan air anakmu kalau tidak sholat, tak ada gunanya. Maka ibu perhatikan sholatnya anak. Biarkan ibu ngontrak-ngontrak sampai sekarang, tapi anakmu tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Syukur-syukur kalau dia jamaah di masjid. Kalau ibu tidak bisa punya rumah sendiri sekarang masih ngontrak-ngontrak, insya Allah anakmu nanti yang angkat derajat. Tapi kalau ibu tidak sholat, suami tidak sholat, kalau orang kaya tidak sholat, orang masih bilang ya wajar lah, banyak uangnya, apa dia mau dia bikin bisa. Artis tidak sholat, ya gak cakep, terkenal satu Indonesia, followernya 5 juta. Pejabat tidak sholat, ya tinggi jabatannya, pangkatnya bagus. Meskipun di akhirat menderita, di dunia dia sudah dapat. Tapi kalau kita sudah ngontrak-ngontrak, tidak terkenal, pengangguran, jelek mukanya, bau bulunya, busuk lebahnya, tidak sholat lagi ya. Ibu, 2023 berbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz, alhamdulillah. Bapak-bapak sudah sholat, alhamdulillah. Jangan puas. Ayo 2023 dihara sholat jamaah. Kalau tidak bisa 2023 ini 5 kali sehari semalam jamaah di masjid adalah waktu kita berjamaah. Kalau tidak bisa subuh, ya duhur. Tidak bisa duhur, asar. Yang penting dalam sehari ada waktu kita jamaah di masjid. Tidak bisa jamaah di masjid, jamaah dengan keluarga, jamaah dengan teman. Usahakan, karena dengan jamaah lebih gampang syukur. Coba kalau bapak-bapak sholat di masjid, begitu keluar masjid, misalnya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa. Keluar masjid, rasanya, perasaan kita tenang dan seolah-olah doa dan sholat kita langsung diijabah Allah. Tapi coba kalau di rumah sholat, sebelum kita angkat takbir, pakai WhatsApp. Siapa yang ditemani pakai WhatsApp? Teman SMA-nya dulu, cinta-cintanya. Begitu sudah angkat takbir, Allahu Akbar. Dia lupa pasang passwordnya, HP-nya. Begitu akad kedua, lewat istrinya, bunyi HP. Pasti tidak tenang lagi Pak. Tidak apa-apa. Ya kan? Belum lagi kalau di rumah, ini sudah matahayat atau belum? 2 atau 3. Belum lagi kalau di rumah, begitu angkat takbir, banyak. Baru ingatan muncul. Gimana uangku tadi? Tadi 200 ribu. Beli bensin 100 ribu. Beli gas 50 ribu. Mana yang 50? Allahu Akbar. Dia cari itu kan tuh. Sami Allah. Mana? Allah. Dia cari kan. Pas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di bawah sadel motor. Itulah keutamaan kita sholat di masjid, lebih khusyuk dan insya Allah gangguannya lebih ringan. Maka 2023 mari hidupkan sholat jamaah di masjid. Bu, Ibu, Pak, kalau Bapak tidak puasa 4 tahun, taubat, bayar yang lepas puasanya 4 tahun itu, insya Allah tidak ada lagi masalah. Kalau Bapak tidak bayar zakat, 4 tahun tidak bayar zakat, taubat malam ini, besok dia bayar semua zakatnya, selesai bayar zakat, tidak ada lagi utang. Dia sudah mampu, padahal tidak menunaikan ibadah haji. Besok dia taubat, malam ini dia sadar, besok dia pergi daftar, tahun depan dapat rezeki berangkat, selesai masalah.
Tapi kalau Bapak Ibu tidak sholat subuh tadi, bagaimana gantinya Bu? Besok saya sholat subuh pas 2 kali. Jadi salah lagi sholat subuh 2 kali. Ya, Bu, tahu nggak itu sholat dalam diri kata Nabi? Andai sholat itu ada, karena tadi nak kasih bingung kayak ini apa ini terbang, oh ternyata kamera. Gimana hasilnya nih Bu? Oh, wah, nah sekarang nih luar biasa. Nah ibu-ibu, Pak, Nabi jelaskan, andai saja ada dalam dirimu di sholat, dia seperti fungsi pentingnya kepala. Maksudnya apa Ustaz? Bu, Pak, ada orang bisa hidup meskipun tidak ada kakinya dua-dua. Mana buktinya? Lihat pembukaan Piala Dunia di Qatar. Lihat, tidak ada kakinya itu, jalan pakai tangan. Terkenal satu dunia gara-gara baca ayat Al-Quran ketika Piala Dunia. Ada orang tidak ada dua belah matanya, malah dia bisa jadi insinyur dan profesor. Ada orang tidak ada kedua belah telinganya, masih bisa hidup. Tidak ada dua tangannya, masih bisa hidup. Tapi pernah kita lihat di Batu Licin, lewat depan rumah tidak ada kepalanya. Pernah Pak? Pernah? Ada. Itulah orang sesungguhnya yang tidak sholat. Manusia berjalan tanpa kepala. Apa susahnya sholat? Bilang lagi, agak rasa tak dekat masa pada. Ya, tangkisi apa? Apa alasan tidak sholat? Apa? Halangan. Inilah alasannya perempuan paling sakti. Dia bilang suaminya, kenapa kau belum sembahyang? Nah biasa 4 hari kok. Ini 5 hari kau belum sembahyang. Nah bilang ini belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Nah bilang suaminya, mak beli kok. Nah bilang apa bohong kasih dia apa ya? Iya toh? Nah, Bu, apa alasan tidak mau sholat? Ustaz, saya kaya Ustaz, jadi dia tidak sholat. Adakah kalah kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam? Sulaiman alaihissalam, salah satu bentuk kekayaannya, kerikil rumahnya, ada di antara kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Ada. Paling orang Bugis kalau dia kaya, giginya nak kasih emas. Carolina. Ada juga kabubuan Bugis di sini? Ada? Oh, banyak Ustaz. Orang Bugis ini kemana-mana saya pergi ketemu. Saya pergi di Kalti, ada namanya Pulau Bidu-Bidu, bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi di Pulau Sumatera, ada namanya Pulau Kijang, bahasa Bugis juga orang di sana. Saya pergi Sabah Sarawak, khotbah, disuruh saya bahasa Bugis. Bahasa Bugis Ustaz, tapi sudah kita dikerami orang Melayu. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Bu, apa alasan tidak sholat? Kaya Ustaz, adakah yang kaya Nabi Sulaiman alaihissalam? Sakit Ustaz, adakah kalah sakitnya Nabi Ayub alaihissalam? Nandai mana mulla alena, dia makan semua ulat dirinya, tapi beliau tetap sujud beribadah. Saya sakit Ustaz, sakit, sholatlah engkau dalam keadaan sakitmu itu. Sariawan Ustaz, sakit jika juga. Sembahyang sariawan maki. Sudah. Wah, Allah tahu ibu lagi sakit. Ustaz, dia cerdas pintar Ustaz. Adakah kalah pintarnya Nabi Nuh alaihissalam yang membuat perahu di atas gunung? Orang Sulawesi terkenal hebat bikin perahu, tapi paling dia bisa bikin perahu pinisi di Birak, di pinggir pantai dia bikin, tidak ada dia bikin di atas perahu, di atas gunung. Tapi Nuh alaihissalam dia bikin perahu di atas gunung, begitu cerdasnya. Apalagi
Tidak ada. Kecuali kutu, malas. Maka 2023, ayo masuk tahun baru, perbaiki sholat. Yang kedua, karena waktu yang terbatas, hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Sebelum kita baik sama tetangga, baik sama manajer, baik sama bupati, baik sama anggota dewan, baik sama tetangga, yang pertama dan utama, birrul walidain. Berbuat baiklah kalau kedua orang tua. 2023, kalau masih hidup orang tuanya, itu dulu yang kamu bahagiakan. Insya Allah gampang itu Allah kasih. Bagaimana caranya kalau sudah meninggal, Ustaz? Nah, kalau sudah meninggal orang tuanya, dua-duanya sudah meninggal, seperti Haji Isam. Ini hebatnya Haji Isam. Kalau kita bicara haji di Tanah Bumbu, mungkin ribuan haji di Tanah Bumbu. Tapi biasanya kalau di Batu Licin, orang sudah bilang haji, padahal banyak itu haji di Batu Licin ini. Tapi kalau orang sudah bilang haji, alena itu beliau melekat haji. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, beliau misalnya sudah wafat ibu bapaknya, tapi mau berbuat baik. Bagaimana caranya, Ustaz? Kalau sudah meninggal orang tua, satu, doakan. Mendoakan ibu bapak tidak harus das atlatif yang doakan, tidak harus guru muda yang doakan. Sesungguhnya doa paling mustajab bagi orang tua yang sudah meninggal dari bibir anaknya. Tidak harus bahasa Arab. Daripada bapak ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, mending bahasa Indonesia. Apa diminta kalau orang sudah meninggal? Minta pertolongan kepada Allah ibu bapaknya. Satu, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Dua, terima amal ibadahnya, karena ada amal tidak diterima. Misalnya sumbang kiri kanan, jilbab, baju seragam, tapi mau dicoblos di caleg. Itu kalau ada seperti itu orang tua lakukan, ya Allah, terima amal ibadah. Yang ketiga, kita minta kepada Allah, lipat gandakan segala kebaikannya, palicungi amal lecehnya. Tadinya waktu hidup amalnya misalnya 10 juta karung amal yang dia bawa, tapi kan tidak bisa lagi beramal. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, lipat gandakan segala kebaikannya. Yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Syukur-syukur kalau mau ditambah dengan doa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu doa. Ya Allah, salawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdoa, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam hidupnya. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ustaz, kenapa orang kalau sudah berdoa begini? Itu variasi, tidak ada sunnahnya. Tapi kalau mau lakukan tidak apa-apa. Kenapa di sini Ustaz? Jadi nyambung. Masa itu sudah berdoa, amin ya rabbal alamin. Kan tidak nyambung kalau kaleba digosok. Ya, sholatullah, lo baby, ala toha rasulillah, salamullah ala yasin. Satu, kalau mau berbuat baik kepada arwah orang tua kita yang sudah meninggal, doakan. Yang kedua, bersedekah atas nama orang tua. Ustaz, saya mau lampu kuburnya orang tuaku terang di kubur. Kirimi pembeli lampu di masjid. Insya Allah ada itu. 100.000 Ustaz. Ya, satuan. 50.000. Lilin. 10.000. Mata kore. 5.000. Samar-samar.
Ustaz, saya mau ber-AC kuburnya orang tuaku sekarang supaya dingin dia di alam kubur. Kirimi AC di istana anak yatim. Ada presidennya anak yatim sekarang di sini. Kirim AC ke sana. Cuma ada juga penceramah bilang tidak sampai. Bu, kalau kita sedekah untuk orang meninggal katanya tidak sampai. Mau saya buktikan, Bu, kalau kita sedekah sampai untuk orang meninggal. Mau, Bu? Bapak-bapak mau saya buktikan bahwa sedekah itu sampai. Mau? Mau, Pak? Amati kau dulu baru saya kirimi kok. Oh, 3 adalah mengunjungi karib kerabat. Sudah wafat ibu bapak kita, tapi ada pakcik, ada pamannya, saudaranya bapak masih hidup, kita datangi. Itulah cara berbuat baik kepada arwah yang sudah wafat. 1, doakan. 2, bersedekah atas nama orang tua. 3, mengunjungi karib kerabat. Itu bagi yang sudah wafat. Bagi kita yang masih hidup orang tuanya, Bu, kalau mau rumah tanggamu bahagia 2023, muliakan orang tuamu. Cuma kadang-kala kita lebih sopan, lebih santun, lebih hormat sama pejabat daripada sama orang tuanya sendiri. Mana buktinya? Lihat kalau selesai lebaran, itu kepala dinas, Pak Camat, Pak Lurah, selesai lebaran langsung ke rumahnya Pak Bupati. Mestinya ke orang tua dulu. Kemana ke Pak Bupati? Ini cari muka dulu. Anak muda selesai lebaran, cari dulu orang tuamu. Ini anak muda selesai lebaran, buka gamis, pergi ke pantai. Ada dosamu di pantai. Ibu bapakmu dulu kau cari. Bu, anaknya ibu, kalau jabat tangan dan cium tangan, Bu. Dia cium. Iya, tidak percaya. Cium tangan itu begini kan, Bu? Iya toh. Anak-anak sekarang enggak, dia begini. Sekalinya tangannya cowoknya, iya Bang. Bele-bele. Saya sih terserah abang aja. Kenapa si Chandri papi mami? Bu, itu anak sekolah. Kalau ibu-ibu, dia tanya suaminya. Mamaku terus. Ini, mamaku atau saya istrimu? Ibu pernah bicara begitu sama suami? Kalau saya istriku bilang begitu, langsung aku bilang, oh sorry, saya pilih istri mamaku daripada istri. Istri belum tentu kita sampai akhirat, belum tentu sampai ajal. Bu, dengar baik-baik ini yang selalu bilangin suaminya, oh pilih, saya istrimu atau ibumu. Dengar ini, Bu, siapa ibu pernah rasakan mengandung? Pernah? Enak? Berapa lama mengandung ibu? 9 bulan. Selama mengandung ibu pernah tengkurap? Tidur tengkurap, pernah ibu? Pernah? Gaya pasrah. Dulu aja setengah mati, coba ibu hamil kalau dulu. Pakai standar samping. Itulah hebatnya perempuan, Pak. Tahan 9 bulan tidak pernah tengkurap. 9 bulan, Pak. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap, pusing. Bu, 2. Masih ingat waktu melahirkan? Ada ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang istri orang kaya, keluar pernah. Enggak, simpan rasa mato. Iya toh? Iya. Yang ketiga, Bu, masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya? Masih ingat, Bu?
Batu digigit, diutin, ini saya. Dari ujungnya, lepas nak. Siang anaknya, malam mengandung, melahirkan, menyusui. Tiga inilah sehingga pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Cocok toh? Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi. Saya tidak bilang 3 istri, 3 ibu. Itu ibu-ibu ini kalau kita bicara soal itu, dan sedang jalan di depan bapak guru salah. Itu suami tergantung istri. Saya bunyi, masalah paling banyak sekarang yang saya hadapi, banyak janda-janda curhat. Ustaz, meninggal suamiku, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Banyak ibu. Tapi tidak bisa aku lupa istriku. Itu istriku bu, kalau mau keluar ceramah, biar marah bagaimana tadi malam. Kalau pagi dia pasti senyum, dia antar saya sampai di mobil, dia jabat tanganku, dia cium 2 kali. Baru pipiku dia cium 5 kali. Ibu pernah cium suamimu kalau di kantor? Apa mulai cium ngamaran kasar? Maka mulai besok 2023 suamimu mau keluar, cium jidatnya. Sedekah. Bapak-bapak juga kalau mau keluar, lupakan pertengkaran tadi malam. Ini ada kejadian baru-baru di Makassar. Pagi-pagi sudah salat subuh keluar rumah, pergi tarik ambang, sampai ke lokasi acara, dalam hitungan detik, wafat. Bayangkan kalau kita alami, semalam bertengkar sama suami, semalam bertengkar sama istri, sampai bangun tidak berbicara, sampai pergi suami tetap marahan, keluar, pergi dalam keadaan tidak baikan, pulang tinggal jenazah. Maka orang yang bertengkar seperti itu, pasti dia sudah tidak bisa lupakan kesalahan dalam hidup. Maka kalau mau pergi suami, maafkan dia apapun salahnya. Kalau perlu ibu, antar dia dengan lagu. Ku lepas di kau pahlawan. Saya itu kalau istriku saya pulang, langsung duduk, dia pijit-pijit nunggu. Kalau saya cerita tadi di tempat acara, banyak masalah, dia bilang sabar. Ustaz harus lebih banyak bersabar. Kalau dia marah-marah kalau saya pulang, saya bunuh dia. Baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa sakit. Masih marah-marah, ku peluk lagi dari belakang baru menyanyikan. Isaplah wah. Ada yang ngecai. Masih marah sekali ku buka bajuku baru ku joget depannya. Ketawa dia. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kembali pokok permasalahan. Yang kedua, kalau mau sukses dunia akhirat, masuk 2023, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang. Ustaz, orang tuaku nggak sholat, orang tuaku bukan judi, orang tuaku pembohong, orang tuaku kawin lagi, bukan urusanmu. Urusanmu muliakan orang tua. Berapa banyak sejarah dalam hidup, termasuk ada seorang sahabat, Alqamah namanya, susah menghadapi sakaratul maut.
Tidak bisa syahadat pada didoakan oleh Nabi, tidak bisa mulutnya syahadat. Kenapa? Karena pernah satu ketika menyakiti ibu. Maka 2023 mau sukses, mau bahagia, birrul walidain. Bagaimana kalau anak kita ini tidak mau mendengar? Apa sih sebabnya, Ustaz? Salah satu sebabnya karena kita suka kasih makan uang haram. Kalau anak selalu dikasih makan uang haram, maka dia besar selalu berpikir yang haram-haram. Maka istri yang baik, kalau datang suamimu bawa rezeki, alhamdulillah. Tapi tanya dulu, dari mana ini Pak? Biasanya cuma 3 juta, ini 3.500.000. Dari mana 500? 500 halal tidak? Kalau tidak halal, jangan Pak. Kita ini yang makan, saya tidak mau kasih makan anak uang haram. Bisa Ibu? Bisa? Bisa? 500.000 bisa, 15 juta. Bengkok muka, sini deh sebentar topi halalnya. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Satu, perbaiki sholat. Yang kedua, birrul walidain. Kalau dua ini kita pelihara, 2023 baik sholatnya, insya Allah dengan kekuatan sholat itu akhlak kita menjadi lebih mulia. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka janji Allah, ridallah bi ridal walidain, sukillah bi sukil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya bisa nampak wajahnya Allah di dunia. Saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat wajahnya Allah di dunia. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku." Maka Nabi menjawab, "Buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu." Kadang-kala saya sering lakukan Ibu, karena bapak saya sudah arwah, ibu saya tinggal, satu lagi orang tua saya, ibu saya tinggal di Pindrang, 5 jam dari Makassar kalau di mobil. Kalau saya ada masalah besar, saya datang ke Pindrang, pulang kampung, ketemu orang tua, kasih ketawa-ketawa, ambil Kak sapu hijau, pas sering, baru saya menyanyi di depannya. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya putar-putar. Kalau dia sudah senyum-senyum, dia juga senyum dalam hati. Allah tersenyum kepada aku. Baru sudah itu saya minta maaf, ada masalah di kasih. Agak sekolah ada agak. Anu dia mak, insyaallah doa anakku nak. Begitu ibu bapak kita mengatakan, saya doakan ke semua masalahmu Allah selesaikan. Nah, arasnya Allah bergetar, itu malu Allah tidak mengabulkan doa ibu. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, optimis 2023, meskipun para pengamat ekonomi, termasuk Menteri Ekonomi kita, termasuk baru-baru saya dengarkan pidato Bapak Presiden, 2023 ini masa krisis global. Tapi kita orang Islam harus selalu optimis memasuki 2023 ini. Jangan pesimis, percaya dirilah Allah pasti menolong kita selama kita memperbaiki hablum minallah dan menyempurnakan hablum minannas. Dan salah satu di antaranya, perbaiki sholat, muliakan orang tua, maka Allah yang akan menolong kita meraih kesuksesan dunia sampai akhirat kelak. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.